Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Angki Suseno. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi program linear, yaitu bagaimana kita menentukan sistem pertidaksamaan linear dari grafik yang sudah diketahui atau daerah penyelesaian yang sudah diketahui, seperti contoh soal ini. Maka sebelum kita menyelesaikan soal itu dulu atau mencari tahu bagaimana mengerjakan soal itu, yang perlu kita ingat adalah yang pertama, yaitu rumus persamaan garis lurus gitu ya. Rumus persamaan garis lurus. Ini yang perlu kita ingat. Oke. Nah, perlu kita ingat bahwa persamaan garis lurus yang melalui dua titik gitu ya. Persamaan garis lurus melalui dua titik. Oke, dua titik. Dua buah titik ya, dua titik. Diketahui dua buah titik gitu ya. Yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Persamaan garis lurus yang melalui dua titik, misalnya di sini X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi rumusnya ini yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, ini kita tandai dulu. Ini adalah rumus persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik diketahui gitu ya, dua buah titik diketahui. Sekarang kita akan mencoba untuk menyederhanakan rumus ini apabila persamaan garis lurus gitu ya, persamaan garis lurus oke, melalui dua titik yang dimana titiknya itu diketahui memotong setiap sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, yaitu misalnya X1 atau ini ya A, 0 dan 0, B. Oke. Nah, kalau kita gambarkan kadang-kadang persamaan garis lurusnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini garis lurusnya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya A, di sini B. Nah, bagaimana kalau kita menyederhanakan rumus ini jika misalnya garis lurusnya bentuknya seperti ini? Dia memotong sumbu X, dan juga memotong sumbu Y gitu ya. Nah, sekarang kita akan sederhanakan rumus ini jika garis tadi melalui titik A, 0 dan 0, B. Y dikurang Y1-nya adalah 0 ini ya. Ini misalnya X1 Y1, ini adalah X2 Y2. Ini koordinatnya adalah A, 0, yang ini adalah 0, B gitu ya, 0, B. Nah, ini Y1-nya 0, berarti Y kurang 0 per gitu ya. Y2 kurang Y1. Y2-nya B kan. B kurang 0 sama dengan X dikurang X1. X1-nya A gitu ya. A per X2 dikurang X1. X2-nya 0. 0 dikurang X1, X1-nya adalah A ya. X1-nya adalah A. Oke. Nah, dari sini kita peroleh Y kurang 0 adalah Y, B kurang 0 adalah B gitu ya, sama dengan X kurang A, 0 dikurang A itu jadinya adalah negatif A. Ini kita kalikan silang. Negatif A kali Y jadi negatif AY. Terus ini B dikali X jadinya BX gitu ya. Kemudian B dikali min A jadinya adalah min AB. Oke. Sekarang kita kumpulkan jadinya adalah min AY gitu ya, min AY, ini min BX sama dengan min AB gitu ya. Kita kumpulkan yang ada variabelnya. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1.
kalikan kedua ruas dengan negatif 1 gitu ya. Kita kali dengan negatif 1 sehingga rumusnya jadi AY ya, AY plus BX karena dikali dengan negatif 1 ya, sama dengan ini jadi AB. Kalau kita tulis X nya di depan duluan, yaitu jadi BX plus AY sama dengan A kali B gitu ya. Nah, jadi kalau ketemu grafik seperti ini langsung saja dikalikan BX gitu ya, berapa koordinat BX, kemudian plus AY. Oke, jadi ini adalah rumus penyederhanaannya gitu ya. Oke, kita tandai dulu. Oke, ini ya. Oke, tahu kebesaran ini. Kita tandai ini. Oke, sebentar. Ya, bentar, kita tandai yang ini aja. Oke. Nah, ini adalah rumus penyederhanaan BX tambah Y sama dengan A kali B. Sebagai contoh, saya buat soal contoh gitu ya. Contoh. Misalnya tentukan persamaan garis ini, misalnya ini, garis ini. Misalkan di sini 3, di sini 2. Misalnya ini namanya garis L gitu ya. Misalnya persamaan garis L. Persamaan garis L. Ini. Nah, maka kita langsung bisa jawab. Kita ketahui bahwa di sini koordinatnya adalah 0,3 gitu ya. Ini 0,3. Yang ini adalah 2,0. Kalau menggunakan rumus ini tadi, maka jadinya adalah 3x gitu ya, bx ya, plus AY. A nya adalah 2, berarti 2 kali Y gitu ya, 2Y. Terus AB 3 kali 2. Nah, 3 kali 2. Atau sorry, maaf, 2 kali 3 ya, karena A nya adalah 2. 2 kali 3. Oke, sama aja sih sebenarnya. 3x tambah 2y sama dengan 2 kali 3, 6. Jadi persamaan garis ini adalah 3x plus 2y sama dengan 6. Jadi seperti itu. Mungkin nanti kita lihat contoh-contoh berikutnya yang jelas bahwa ini adalah persamaan garis lurus yang kita sederhanakan dari rumus ini juga. Tapi ini khusus untuk persamaan garis lurus apabila melalui dua titik, di mana titiknya itu koordinatnya adalah A,0 dan 0,B. Yang A,0 ini maksudnya adalah memotong sumbu X ya, sumbu X. Kalau yang ini maksudnya adalah memotong sumbu Y. Jadi seperti itu. Oke, baik, ini hanya pengantar dari materi kita kali ini. Maka setelah ini saya akan jelaskan dalam bentuk contoh-contoh soal. Jadi yang akan kita pakai ada dua rumus ini, rumus pertama dan rumus kedua. Tergantung nanti persamaan garis lurusnya tergantung grafik garis lurusnya nanti seperti apa gitu ya. Kalau yang ini dipakai apabila dia melalui dua titik dalam bentuk seperti ini, X1 Y1 dan X2 Y2. Kalau yang ini dipakai apabila dia melalui dua buah titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, baik, setelah ini saya akan jelaskan dalam bentuk contoh soal. Baik, sekarang kita akan ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama ini kita diminta untuk menentukan daerah yang diarsir pada gambar di atas merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Nah, di sini ada 5 option atau 5 pilihan jawaban. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Sebagaimana kita lihat bahwa daerah penyelesaian ini diapit oleh 3 buah garis gitu ya, atau dibentuk oleh 3 buah garis. Ini misalnya kita beri nama garis L, yang ini kita beri nama garis K, kemudian sumbu Y gitu ya, sumbu Y. Nah, sumbu Y itu sendiri dia ekuivalen dengan X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0, garis X sama dengan 0 sama saja. Nah, di sini
kita ketahui bahwa daerahnya ini ke arah X yang positif. Nah, ini udah benar. Nah, oke, ini udah benar ya. X-nya lebih dari sama dengan 0 semua untuk 5 option jawaban. Nah, tinggal kita cari yang garis L dan garis K. Oke, sekarang kita akan cari persamaan garis L dulu. Oke, persamaan garis L. Persamaan garis L. Garis L melalui titik gitu ya, melalui titik di sini 0,12 gitu ya, 0,12 dan 2,0. Oke, 0,12 dan 2,0. Berarti kita dapat gunakan rumus tadi. Menggunakan rumus yang ketika dia melalui titik 0,b dan A,0, berarti rumusnya tadi apa? Bx tambah AY gitu ya. AY sama dengan A kali B atau B kali A, sama saja. Nah, ini berarti persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya adalah 12. Sebentar, saya ganti warna dulu. Persamaan garisnya adalah B-nya kan 12, berarti 12X ditambah 2Y gitu ya, sama dengan 12 kali 2. Nah, semuanya ini kan bisa kita bagi 2 nih. Kita bagi 2, maka ini bisa ini jadi 6X gitu ya, ini jadi Y, kemudian ini jadi 12. Nah, ini adalah persamaan garis L. Nah, sekarang kita uji. Nah, kita uji bahwa lihat arsirannya itu ke arah 0 dari garis L. Ini kan garis L nih. Bahwa arsirannya ke arah 0. Apakah 0 itu dengan 12 itu kurang atau lebih? 0 itu adalah kurang dari 12 gitu ya. 0 itu kurang dari 12. Maka pertidaksamaannya adalah 6X plus Y kurang dari sama dengan 12. Ini sistem yang pertidaksamaan pertama gitu ya. Pertidaksamaan pertama ini titik uji ya. Kita uji dengan uji titik gitu ya. Uji titik dengan 0,0 gitu ya. Nah, 0 itu kurang dari 12 sesuai arsirannya ke arah 0 gitu ya. Oke. Sekarang untuk yang persamaan garis K ya, persamaan garis K. Persamaan garis K. Nah, garis K itu melalui titik apa? Melalui titik 0,5 ya. Ini 0,5, 0,5 dan 4,0. 0,5 dan 4,0. Nah, sekarang kita buat persamaan garisnya dengan rumus tadi. Maka jadi 5X plus gitu ya, 4Y gitu ya, sama dengan 5 kali 4 atau 4 kali 5. Jadinya adalah 5X plus 4Y sama dengan 20. Sekarang kita akan uji titik dengan 0,0 gitu ya. Uji titik dengan 0,0. Oke. Nah, sekarang ini 0 dan gitu ya, kita substitusikan 0. Oke, sebentar. 0 dan 20 gitu ya. Nah, 0 itu kan kurang dari 20 gitu ya. 0 itu adalah kurang dari 20. Nah, 0 itu kurang dari 20. Berarti apa? Berarti karena ini arsirannya ini tidak ke arah 0, maka kebalikannya gitu ya. Arsirannya kan ke arah berlawanan dengan 0. Maka pernyataannya harus seperti ini. 5X plus 4Y gitu ya, lebih dari sama dengan 20. Nah, seperti itu. Karena dia tidak ke arah 0. Nah, ke arah 0. Sehingga pernyataannya berlawanan dengan ujinya tadi gitu ya. Nah, kalau kita uji kan ini 0 lebih dari 20 kan salah kan? Salah. Nah, maka tidak diarsir ke arah 0, melainkan diarsir ke arah berlawanannya gitu ya. Nah, maka pertidaksamaannya ini 1 gitu ya. Ada 2 ya, ada 3. 1, 2 dan X lebih dari sama dengan 0 tadi. Maka pilihan yang tepat adalah yang
A ya, pilihan yang A. 6X tambah Y kurang dari sama dengan 12, 5X tambah 4Y lebih dari sama dengan 20 gitu ya. Nah sekarang ini adalah pembahasan untuk contoh soal yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Jadi sekali lagi kuncinya adalah kita harus mengujinya gitu ya. Ini titik ujinya 0. Nah saya ulang, ini tadi 0 kurang dari 12 gitu ya. Betul, karena arsirannya kan ke arah 0. Nah, arsiran dari garis L ini kan garis L. Nah, arsirannya kan ke arah 0. Sementara kalau garis K dia tidak ke arah 0, maka kebalikannya gitu ya. 5X tambah 4Y lebih dari sama dengan 20. Karena kita uji titik ini ya, kita ganti dengan 0, maka lebih dari sama dengan 20. Oke. Supaya lebih jelas nanti kita akan ke contoh yang kedua. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal yang kedua, yaitu kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir ini gitu ya. Nah, daerah yang diarsir ini dibatasi oleh 4 buah garis. Yang pertama sumbu Y, kemudian garis yang dilalui CB ini, misalnya kita sebut saja garis L gitu ya, dan ini garis yang dilalui oleh AB atau BA itu disebut garis K, dan kemudian sumbu X. Tadi sumbu Y tadi sama saja dengan X sama dengan 0 gitu ya, dan sumbu X tadi adalah Y sama dengan 0. Diketahui bahwa ini daerah X yang positif dan juga Y yang positif. Ini udah benar, X-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Jadi kendala pertama sudah kita temukan, X-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian Y lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Sistem pertidaksamaan, dua pertidaksamaan sudah kita temukan. Sekarang kita cari garis L. Garis L ya. Garis L melalui titik gitu ya, melalui titik apa? Garis L melalui titik 0,4 dan 3,6. 0,4 dan 3,6. Berarti kita menggunakan rumus ini. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 gitu ya. Kemudian dari sini misalnya ini X1 Y1, maka ini adalah X2 Y2. Nah, Y kurang 4 ya, per Y2 kurang Y1 berarti 6 kurang 4 sama dengan X kurang 0 per X2 kurang X1 berarti 3 kurang 0. Y kurang 4, 6 kurang 4 adalah 2, kemudian ini sama dengan X per 3 gitu ya. Kita kalikan silang, 2 kali X adalah 2X sama dengan 3 kali Y adalah 3Y, 3 kali negatif 4 adalah negatif 12 gitu ya. Kemudian kita kumpulkan yang variabel 2X min 3Y sama dengan min 12. Nah, langkah berikutnya adalah uji ya, uji titik 0,0 gitu ya, 0,0. Kita cari hubungan antara 0 dan min 12. Ternyata 0 itu lebih dari sama dengan min 12. Nah, sekarang perhatikan arsirannya ke arah mana? Arsirannya ke arah 0 gitu ya. Kalau dia arsirannya ke arah 0, maka pernyataannya harus benar. Berarti pertidaksamaannya jadinya adalah 2X min 3Y lebih dari sama dengan min 12 gitu ya. Oke. Nah, ini kita ada nggak di sini di pilihan? Oh, ternyata di pilihan ini 12-nya positif semua. Nah, ini bisa kita kalikan dengan negatif 1 gitu ya. Kita kalikan dengan negatif 1. Oke, kita kalikan dengan negatif 1, ini jadinya apa? Negatif 2X plus 3Y. Nah, tandanya berubah setiap dikalikan dengan bilangan negatif. Tandanya berubah arah. Nah, gitu ya. Jadinya kurang dari sama dengan 12. Oke, kita sudah ketemu min 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Ini antara pilihan A dan pilihan C ya. Nah, sekarang kita cari yang satunya yang garis K. Nah, di sebelah sini ya. Garis K
garis K melalui titik apa itu 3,6 dan 7,0. 3,6 dan 7,0. Maka kita gunakan rumus tadi ya, berarti Y kurang Y1 nya ini 6 gitu ya, per 0 kurang 6 sama dengan X kurang 3 per, ini tadi saya tulis lagi ya, X1 Y1, ini X2 Y2. Nah, rumusnya tidak saya tulis. Kemudian X2 nya 7 kurang 3. Oke, Y kurang 6 per min 6 sama dengan X kurang 3 per 7 kurang 3 adalah 4. Ini kita kalikan silang. Min 6 kali X, min 6X gitu ya. Min 6 kali min 3 jadinya plus 18 sama dengan gitu ya. 4 kali Y, 4Y. Kemudian 4 kali min 6 adalah min 24 gitu ya. Oke. Sekarang kita akan kumpulkan yang variabel min 6x gitu ya, min 4y sama dengan min 24 min 18. Ininya jadinya min 6x min 4y sama dengan ini jadinya min 42. Nah, semuanya ini dapat dibagi dengan min 2. Ini dapat dibagi dengan min 2 gitu ya. Bagi min 2, sehingga ini jadinya adalah 3x ini jadinya plus 2y gitu ya, sama dengan 21. Oke, kita sudah ketemu ini apa namanya persamaan garisnya. Sekarang kita tentukan pertidaksamaannya dengan uji titik. Uji titik gitu ya, 0,0, sehingga jadinya adalah kita cari hubungannya 0 dengan 21. 0 ini lebih dari sama dengan 21. Saya pakai tanda sama dengannya karena garisnya ini apa namanya tidak putus-putus gitu ya. Padahal jelas bahwa 21 itu lebih dari 0, nggak perlu ada tanda sama dengan lagi. Tapi saya menyesuaikan ini ya, menyesuaikan sistem pertidaksamaannya. Nah, sekarang karena kita lihat bahwa arsirannya kemana? Ke arah 0 ya, arsirannya ke arah 0. Kalau dia arsirannya ke arah 0, maka pernyataannya harus benar. 3x plus 2y gitu ya, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 21. Sehingga pilihan yang sesuai yang ini. Kan tadi jawabannya antara A sama C lagi ya. Oke, kita cek sekali lagi. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 21 gitu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian min 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Min 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. X-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A gitu ya. Baik, itu adalah pembahasan soal nomor 2. Nah, selanjutnya akan kita lihat soal berikutnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan ke contoh yang ketiga. Di sini sudah ada soal. Kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah ini ya. Daerah ini dibatasi oleh 4 buah garis, yaitu yang pertama misalnya kita beri nama garis L, dan garis K, dan sumbu Y ya. Sumbu Y itu sama saja dengan X sama dengan 0. Kemudian dan sumbu X itu sama saja dengan Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa ini ya, dari X sama dengan 0 ini dia lebih ya, lebih dari sama dengan 0. Dia ke arah X yang positif gitu ya. Begitu pula nilai Y-nya juga dia selalu ke arah yang Y yang positif, sehingga batasannya yang pertama ini ya, X lebih dari 0, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk 5 option jawaban ini sudah benar gitu ya. Maka ini batasan yang pertama, saya tulis saja X lebih dari 0, kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari dua buah garis lainnya gitu.
Pertama, kita cari dulu garis L. Garis L ya. Garis L itu dia melalui titik 0,6 ya, 0,6 dan 2,0. Berarti persamaan garis L itu adalah min 6x plus 2y ya. 2y sama dengan min 6 kali 2. Nah, ini kan bisa kita bagi dengan min 2. Semuanya kita bagi dengan min 2. Oke. Sehingga ini jadinya adalah 3x gitu ya. 3x min y sama dengan 6. Nah, sekarang kita lakukan uji titik. Uji titik 0,0. Kita akan uji titik 0,0. Bagaimana hubungan, apakah 0 itu dengan 6 itu hubungannya apa? Ternyata 0 itu kurang dari sama dengan 6. Gitu ya. Kenapa saya pakai tanda sama dengan di sini? Karena garisnya ini penuh gitu ya. Garisnya penuh, tidak putus-putus. Jadi sengaja saya pakai 6 gitu ya. Saya pakai sama dengan gitu. Oke, sekarang kita lihat arsirannya dari garis L. Arsiran dari garis L ini ke arah 0. Arsirannya ke arah 0 sehingga pernyataannya harus benar gitu ya. Maka pernyataannya adalah 3x min y kurang dari sama dengan 6. Karena 0 itu kurang dari 6 karena arsirannya ke arah 0. Lihat, ini garis L dan arsirannya ke arah 0 gitu ya. Kalau ke sini berarti dia tidak ke arah 0. Oke, nah maka pernyataannya harus benar kalau dia ke arah 0. Ini kita sudah ketemu satu. Sekarang kita cari yang garis K. Garis K atau kendala. Garis K. Garis K itu dia melalui titik 0,4 ya. 0,4 dan 6,0. Maka persamaan garisnya jadinya adalah 4x plus 6y gitu ya. Sama dengan 4 kali 6. Nah, semuanya ini kan bisa kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 nih. Kita sederhanakan. Kita bagi 2. Kita bagi 2 sehingga ini jadi 2x plus 3y sama dengan 4 kali 6 12 ya. Kalau dibagi 2 kan 4 kali 6 24. Kalau dibagi 2 jadi 12. Nah, sekarang kita lakukan apa lagi? Uji titik. Uji titik gitu ya dengan 0,0 sehingga ininya apa hubungannya 0 dengan 12 gitu ya. Oke, sebentar saya ganti warna dulu. 0 dengan 12. Nah, 0 itu kurang dari sama dengan. Saya pakai tanda sama dengan lagi biar mudah nanti ya. Kita memasukkan ke peredak samanya gitu ya. Kurang dari 12. Pada intinya sebenarnya 0 itu kurang dari 12. Nah, tapi saya pakai tanda sama dengan aja nanti biar masukkan ke sininya mudah. Kenapa? Karena garisnya tidak putus-putus. Nah, sekarang kita lihat arsiran dari garis K di bawah. Arsiran dari yang dibatasi garis K ini ke arah 0 apa enggak? Dia ke arah 0 kan? Kalau dia ke arah 0, maka pernyataannya harus apa? Harus benar. Maka 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Jadi seperti itu, gitu ya. Nah, sehingga yang memenuhi yang mana? Pilihannya mana? Yang pertama tadi 3x min y kurang dari sama dengan 6. 3x min y kurang dari sama dengan 6 ini ya. Oke, ada lagi nggak? Oh, tidak ada. Nah, yang kedua adalah 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12 ini ya. Berarti ini juga tadi udah x lebih dari sama dengan 0. Yang ini ya. Kemudian y lebih dari sama dengan 0 yang ini. Oke. Maka jawabannya adalah yang E. Itu adalah pembahasan soal yang nomor 2. Setelah ini kita akan lihat lagi contoh soal berikutnya. Baik, sekarang kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah kita diminta untuk menentukan nilai minimum dari fungsi objektif 2x tambah 3y untuk x, y di daerah yang diarsir gitu ya. Nah, ini daerah yang diarsir. Untuk menentukan nilai minimumnya, kita perlu lakukan uji titik pojok gitu ya, uji titik pojok. Nah, pada daerah yang diarsir ini titik pojoknya ada 3. Ini sebutlah ini titik A, ini titik B, kemudian ini titik C. Nah, titik A ini sudah jelas di sini terlihat adalah
koordinatnya 0,4. Sementara yang titik B ini adalah 5,5. Dan titik C ini kita belum tahu berapa, belum tahu. Tapi titik C itu adalah perpotongan ya, perpotongan dua garis. Nah, perpotongan garis. Nah, sebutlah ini garis, misalkan ini garis K dan ini garis L gitu ya. Ini garis L. Maka nah ini garis L gitu ya. Maka titik C itu adalah perpotongan garis K dan garis L gitu ya. Nah, untuk mencari titik C otomatis kita harus ketemu persamaan garis K, begitu pula persamaan garis L. Kita cari di sini. Nah, garis L melalui titik ya, melalui titik apa di situ? Garis L dia melalui titik 0,4 yang jelas kan, dan 4,0. 0,4 dan 4,0. Jadi persamaannya ini apa? Nah, berarti 4x plus 4y sama dengan 4 kali 4. Kalau kedua ruasnya kita bagi 4 gitu ya. Ini 4 kali 4 ya. Kedua ruasnya kita bagi 4, maka jadi x tambah y ya. X tambah Y sama dengan 4. Nah, ini persamaan garis L. Sekarang kita cari persamaan garis K. Garis K melalui titik apa ini garis K? Melalui titik 0,0 ya. Di sini jelas dia 0,0. 0,0 ini 0 ya. 0,0 dan 5,5 dan 5,5. Sehingga persamaan garisnya kita gunakan rumus ini. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, sebenarnya ini udah ketahuan bahwa persamaan garisnya adalah Y sama dengan X, tapi kita buktikan saja dengan ini ya, dengan rumus ini. Nah, Y1 nya kan 0 nih, 0. Kemudian Y2 nya 5 kurang 0. Kemudian X kurang 0 karena X1 nya 0. Kemudian X2 nya adalah 5 kurang 0. Sini ketemunya Y per 5 sama dengan X per 5. Nah, ini kan sama, di bawahnya sama-sama 5 gitu ya. Nah, jadi persamaan garisnya jadinya adalah Y sama dengan X. Nah, kita cari substitusi aja ya. Nah, substitusi ya, ini sebutlah ini persamaan 2 gitu ya, dan ini persamaan 1. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, Y itu kan sama saja dengan X persamaan 1. Nah, X plus Y itu adalah X kan di persamaan 2. Jadi kita ganti Y nya dengan X sama dengan 4. X tambah X jadi 2X sama dengan 4. Maka X nya adalah 4 bagi 2, ketemunya 2. Jika X nya 2, karena Y nya sama dengan X, maka Y nya juga sama dengan 2. Sehingga titik C, jadi titik C ya, titik C itu sama dengan 2,2. Nah, sekarang kita uji fx, y nya sama dengan berapa? 2x tambah 3y. Berarti kita uji dari titik A. F 0,4. 2 kali 0 tambah 3 kali 4. 2 kali 0, 0. 3 kali 4, 12. Kemudian F yang B 5,5. 5,5. 2 kali 5 tambah 3 kali 5. 2 kali 5 10, 3 kali 5 15, maka hasilnya 25. F yang terakhir 2,2. 2 kali 2 tambah 3 kali 2. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 4 tambah 6 hasilnya 10. Yang diminta adalah nilai minimum, maka ini yang minimumnya. Maka nilai minimumnya ini minimum. Kalau maksimumnya apa? Ini yang maksimum. Gitu ya. Sehingga jawabannya apa? Sehingga jawabannya adalah option yang D. Oke.
Sekian penjelasan saya untuk soal nomor 4 dan sekaligus menutup video pembelajaran kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe-nya, kemudian komennya juga. Teruslah semangat belajar, tetap jaga jarak meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti ini. Jangan lupa juga bahwa kita harus tetap belajar, berusaha keras meskipun belajarnya dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.